Hari ini kita belajar mengenai Daniel. Apa yang penting bagi kita dalam pelajaran mengenai Daniel ini, yaitu Daniel menetapkan hati. Daniel menetapkan hati untuk tidak menajiskan dirinya, supaya dia tetap kudus, tetap bersih di hadapan Tuhan. Dia mau hidup suci untuk menyenangkan Tuhan. Saudaraku, banyak persamaan antara Yusuf dan Daniel. Saya katakan tadi dua-dua mereka saudaraku ditawan pada waktu mereka masih muda. Satu ditawan ke Mesir, saudaraku, dijual sebagai budak belian, yaitu Yusuf. Tapi Daniel, saudaraku, ditawan oleh Raja Nebukadnezar dan dibawa ke Babel, saudaraku. Dua-dua, saudaraku, mendapat perlakuan yang tidak adil. Yusuf, saudaraku, difitnah sehingga dia masuk penjara. Tetapi dia sama sekali tidak mendendam, tidak marah, tidak sakit hati, saudaraku, sehingga Tuhan menyertai dia. Dan dia beroleh keluasan hati daripada kepala penjara itu. Dan itu dipakai Tuhan sebagai batu loncatan kepada dia, saudaraku, untuk sampai kepada panggilan Tuhan. Yaitu tempat yang berkuasa, tempat yang mulia. Yusuf demikian. Daniel pun demikian, saudaraku. Dia ditawan ke Babel, masih muda, tidak punya apa-apa, saudaraku. Dan dia juga, saudaraku, diperlakukan tidak adil. Pada waktu dia berdoa, dia ditangkap, saudaraku, dan dimasukkan dalam lubang singa. Tetapi dia tetap dalam perlindungan Tuhan, saudaraku. Nah, ada beberapa perkara lagi, saudaraku, di mana terdapat persamaan antara Yusuf dan Daniel. Yang paling menonjol yaitu mereka keduanya dapat menguasai dirinya, menetapkan hatinya untuk tidak berdosa. Bagaimanapun besarnya godaan datang kepadanya, dia tetap menolak dosa itu. Karena dia tahu dosa itu menduka citakan Tuhan, saudaraku. Dia, saya yakin, saudaraku, dia menolak dosa, menetapkan hati untuk tidak berdosa, bukan terutama takutnya akan akibat dosa itu, tetapi saudaraku, karena dia tahu dosa itu sangat menduka citakan hati Tuhan. Jadi dia melihat dari segi Tuhan, bukan dari segi dirinya sendiri. Walaupun memang, saudaraku, orang yang berdosa itu selalu memperoleh akibatnya, saudaraku, tetapi saya yakin kedua orang hamba Tuhan ini, saudaraku, mau menyenangkan Tuhan. Itulah yang terutama mereka pikirkan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu mereka menjaga diri mereka tetap suci. Tetap suci. Nah, akibatnya, saudaraku, keduanya dikarunia Tuhan dengan berkat yang luar biasa, dengan hikmat yang luar biasa. Hikmat, saudaraku, yang boleh menolong, saudaraku, Raja Mesir, Firaun pada waktu itu, saudaraku. Kemudian pada zaman Nebukadnezar, hikmat yang menolong Nebukadnezar, saudaraku. Karena mereka kedua punya hikmat dan punya pengertian dalam mengartikan mimpi. Baik, saudaraku, Yusuf, baik Daniel, saudaraku. Nah, saudaraku, dalam nama Yesus kita belajar mengenai karakter dalam beberapa minggu ini, saudaraku, supaya kita bertambah-tambah dewasa. Tidak cukup kita memiliki urapan saja, saudaraku. Sama sebagaimana Simpson, saudaraku, memiliki urapan, tetapi dia tidak memiliki karakter, yaitu buah Roh Kudus. Dia tidak teguh dan dia jatuh kepada dosa. Saudara, dia tidak bisa berkata tidak kepada kehendak dagingnya. Dia mengiyakan saja kehendak dagingnya. Dia tidak teguh, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan gagal, saudaraku, dalam panggilannya karena dia tidak teguh dalam menolak dosa, dalam menolak kehendak daging. Sedangkan firman Tuhan berkata, janganlah dosa itu berkuasa atas dirimu. Jangan turuti kehendaknya. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Firman Tuhan berkata. Nah, saudaraku, Daniel pun demikian, saudaraku. Dia menolak dosa dengan tegas. Tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan yang dipersembahkan raja, yang diberikan raja kepadanya. Walaupun, saudaraku, resikonya besar. Itu kerajaan yang sangat berkuasa pada waktu itu, saudaraku, terbesar, saudaraku. Menurut penglihatan yang diberikan kepada Nebukadnezar, itu kerajaan yang terbesar, saudaraku.
Nah, sesudah itu kerajaan yang kurang mulia dia katakan, yaitu kerajaan Media Persia. Kemudian kerajaan yang kurang mulia lagi kerajaan Roma, dan seterusnya, saudaraku. Jadi setelah keputusan raja merupakan putusan yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat lagi. Kalau sampai raja berkata bunuh, bunuhlah itu. Tetapi saudaraku, Daniel berani mengambil resiko hukuman mati, supaya dia tidak menajiskan dirinya. Karena kalau dia menajiskan dirinya, saudaraku, Tuhan akan berduka cita. Persekutuan dengan Tuhan akan terganggu, saudaraku. Dan tentu saja dia juga tidak sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah, mari kita membaca Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 20. Banyak ayatnya ini. Daniel itu, saudaraku, sesudah Yehezkiel. Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Sudah dapat, saudara? Daniel pasal 1 ya, ayat 6 sampai 20. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanaya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesa, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada pejenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dari mereka yang kelihatan lebih gemuk, daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pejenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Dan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapat yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wah, luar biasa. Saudara, Daniel, saudaraku, menetapkan hatinya, berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan yang diberikan raja kepadanya, yaitu santapan raja dan air anggur yang biasa diminum oleh raja. Dimintanya kepada pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah,
Sebab saudaraku, makanan dan minuman dalam kerajaan Babel, saudaraku, yang betul-betul kafir, saudaraku, sudah dipersembahkan lebih dahulu kepada berhala. Dan sebagai orang Yahudi, saudaraku, mereka tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan ini juga keputusan yang disampaikan, saudaraku, sidang di Yerusalem pada waktu terjadi perdebatan, saudaraku, mengenai orang kafir yang masuk menjadi Kristen, saudaraku. Mula-mula mereka berpikir, saudaraku, Kristenan, keselamatan hanya kepada orang Yahudi saja. Kemudian banyak orang-orang kafir, saudaraku, yang bukan Yahudi selamatkan Tuhan. Lalu sebagian orang-orang Yahudi berpendapat bahwasanya mereka yang sudah selamat itu harus juga disunatkan menurut adat Musa. Kemudian mereka mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu sidang di Yerusalem memutuskan 4 perkara. Tidak usah disunat, dia katakan, tetapi laranglah mereka itu makan darah, laranglah mereka itu makan binatang yang darahnya tertahan dalam makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan daripada perzinaan, dia katakan, percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat, dia katakan. Ya, jadi saudaraku, Daniel juga sudah mempraktekannya, saudaraku. Dia berketetapan hati, teguh hatinya, kuat rohnya, saudaraku. Tidak bisa dibimbangkan, saudaraku. Dia tidak ragu-ragu, saudaraku, untuk mengatakan tidak kepada makanan yang serupa itu. Hanya soal makanan, saudaraku. Tetapi yang penting bagi Daniel, saudaraku, dia tetap mematuhi Tuhan, mematuhi firman Tuhan, saudara. Sebenarnya, saudaraku, sebagai seorang muda, apalagi sudah ditawan, saudara, dan hidupnya betul-betul berada dalam tangan raja, saudara, dia harus mematuhi raja. Ya. Apa kata raja dia harus patuhi? Karena risikonya adalah hukuman mati. Tetapi Daniel memiliki roh Tuhan yang membuat dia lain daripada yang lain, saudaraku. Yang membuat pikirannya tidak pikiran duniawi. Dia percayakan kuasa Tuhan. Dia percayakan mujizat Tuhan. Dan dia katakan, kami tidak akan makan makanan yang dipersembahkan pada berhala. Beri kepada kami sayur-sayuran saja. Tetapi pejabat makanan itu, saudaraku, ragu-ragu. Dia berkata, bagaimana nanti kalau didapati raja kamu kurang segar atau kamu kurus? Akulah yang mendapat salahnya. Boleh tentu aku nanti dihukum. Daniel memiliki iman. Amin, saudaraku. Dia tahu kalau dia berjalan pada jalan Tuhan, tidak menajiskan dirinya, dia pasti diberkati Tuhan. Lebih daripada orang yang menajiskan dirinya dengan anggur dan makanan raja, dengan makanan yang dipersembahkan pada berhala. Oleh sebab itu dengan tegas dia berkata kepada pejabat makanan itu, kamu beri percobaan kepada kami 10 hari, beri kepada kami sayur-sayuran aja. Dan sesudah 10 hari bandingkanlah kami dengan anak-anak muda yang lain yang makan dari makanan raja, dari ayapan raja. Sesudah itu kamu buatlah pertimbanganmu. Daniel betul-betul memiliki iman, saudaraku. Dia belum melihat, saudaraku, hal tersebut jadi, tetapi dia mengetahui jalan Tuhan, dia mengetahui firman Tuhan. Bahwasanya barang siapa yang takut akan Tuhan, berbuat barang yang berkenan kepadanya, memegang hukum-hukumnya, maka firman Tuhan berkata tidak ada satu penyakit pun yang bisa menjamah dia. Maka Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan yang baik pada dia. Dicoba 10 hari. Setelah tiba 10 hari, saudaraku, maka kelihatanlah bahwasanya Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego lebih segar. Mereka lebih kuat, mereka lebih gemuk daripada anak-anak muda yang lain yang minum anggur, saudaraku, yang berlajak-lajak, saudaraku, yang makan daripada makanan raja, saudaraku. Nah, saudara, kalau itu terjadi pada Simpson, saudaraku, sudah pasti dia tidak bisa menyangkal dirinya. Ya, dia pasti suka makanan yang lezat-lezat demikian, saudara. Apalagi minum anggur. Tetapi, saudaraku, anggur yang beralkohol, saudaraku, menyebabkan, saudaraku, kita kurang kesadaran kalau sudah mabuk. Dan firman Tuhan berkata, pemabuk tidak mewarisi kerajaan sorga. Dan orang yang mabuk mudah jatuh kepada dosa.
Dia tidak bisa menguasai dirinya dengan baik. Jadi pelajaran kepada kita, saudaraku, tetapkan hati untuk tidak berdosa. Tetapkan hati supaya saudara bisa menguasai diri saudara. Jangan daging saudara menguasai saudara. Jangan hawa nafsu saudara menguasai saudara. Firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup saudara. Untuk itu saudara harus bisa menguasai diri saudara. Kuasai diri. Sangkal diri. Firman Tuhan berkata. Dalam Roma dikatakan saudaraku. Dalam buku Roma 6 dikatakan. Baik kita sampai semua kepada panggilan Tuhan, saudara. Memiliki karakter Kristus. Karena kita adalah pengantin Kristus. Pengantin Kristus. Kita ini, saudara. Saya bacakan Roma 6 ayat 12. Perhatikan perkataan jangan di sini. Ada berapa kali tuliskan jangan. Yang berarti jangan. Saudara. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau firman Tuhan berkata tidak, itu berarti tidak. Kalau firman Tuhan berarti jangan, saudaraku, ya, berarti jangan. Ya. Bukan boleh jadi, saudaraku. Tidak, jangan berarti jangan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi jangan turuti keinginan dosa. Dosa jangan berkuasa. Tabiat lama jangan berkuasa. Kehendak daging itu saudaraku, ya, kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, jangan pelihara lagi. Jangan dia berkuasa, jangan terikat lagi. Amin saudaraku. Ya. Karena mengikut Tuhan ini kita harus bertumbuh. Kita harus bertambah-tambah dewasa. Bertambah-tambah kuat dalam Tuhan. Firman Tuhan minggu yang lewat, biarlah yang kuat menanggung yang lemah. Bukan berarti yang lemah bisa terus-terusan lemah. Berarti tidak. Dia harus juga bertumbuh, bertambah-tambah kuat dalam Tuhan. Nah, kemudian ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang beroleh hidup. Jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Jangan menjadi alat dosa. Mata kita tidak menjadi alat dosa. Telinga kita tidak menjadi alat dosa. Mulut kita tidak menjadi alat dosa. Tangan kaki kita tidak menjadi alat dosa. Amin saudara. Ya. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati dan sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Senjata-senjata yang berkuasa. Mulut saudara jadi senjata yang berkuasa. Nah, kalau ada anak-anak Tuhan yang lemah dan saudara bicara kepadanya, maka apa yang saudara ucapkan sebagai senjata yang mengalahkan kelemahannya itu, hingga dia menjadi segar, kuat lagi dalam Tuhan. Amin saudara. Hingga dia disegarkan. Tiap kali saudara bicara dengan satu jiwa saudaraku, dia mendapat berkat. Itulah dia senjata kebenaran. Senjata kebenaran. Ayat 14, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Nah, haleluya saudaraku. Dosa tidak berkuasa atas saudara. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dosa tidak berkuasa lagi. Saudara bisa melawan dosa. Saudara dengan tegas bisa berkata tidak kepada dosa. Tapi saudara mulailah dengan ketetapan hati. Tetapkan dalam hati saudara. Aku mesti menang. Aku tidak mau berdosa. Tidak bisa dosa berkuasa atasku. Kapan dosa datang aku berkata tidak. Sama sebagaimana Daniel, saudara. Sama sebagaimana Yusuf, saudara. Walau Yusuf digoda hari ke hari, dia tetap berkata tidak. Demikian juga Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Ya, jadi mereka berunding, apa kita perbuat? Kalau kita makan makanan raja ini, kita menjadi najis. Ya. Hukum Taurat mengatakan demikian. Lalu mereka mengambil keputusan menetapkan hati mereka
Tidak mau. Apapun resikonya, tidak mau. Dibodoh pun resikonya, kami tidak akan menajiskan diri. Kalau kami terpaksa berangkat ke surga, kami berangkat dalam kesucian Tuhan. Karena membela kebenaran Tuhan. Gagah perkasa, saudaraku. Gagah perkasa mereka. Dan Tuhan membuka jalan. Lihat lagi, saudaraku. Tuhan membuka jalan. Tuhan memberikan keluasan hati dari pejabat makanan istana itu. Hanya pejabat makanan istana itu, saudaraku, dia orang biasa. Dia berpikir pakai pikiran manusiawi. Bagaimana nanti orang ini kalau tidak makan makanan yang cukup, tidak makan daging, tidak berlajak-lajak, tidak minum anggur, nanti dia kurus lemah. Aku yang kena hukuman raja. Tapi Daniel memiliki iman. Iman. Saya percaya iman dan kesucian selalu berjalan bersama-sama. Sama sebagaimana iman kerja oleh sebab kasih. Tentu saja Daniel mengasihi Tuhannya. Sebabnya dia berbuat demikian. Amin, saudaraku. Dia tidak mau Tuhan berduka cita. Tuhan akan berduka cita kalau Daniel berbuat dosa. Karena Tuhan punya maksud yang indah dalam hidup Daniel, saudaraku. Tuhan akan berduka cita kalau saya berdosa, saudaraku. Tuhan mempunyai maksud yang indah dalam hidup saya. Tuhan akan berduka cita kalau saudara berbuat dosa. Karena panggilan Tuhan akan menjadi mandek-mandek dalam hidup saudara. Nah, dia mengasihi saudara, dia akan berduka cita. Nah, jadi saudaraku, jangan serahkan anggota tubuh kita menjadi alat dosa, tapi menjadi alat kebenaran. Karena kamu tidak dikuasai oleh dosa. Kamu bukan hamba dosa, dikatakan dalam ayat 17. Saya bacakan pada saudara. Dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dahulu. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Inilah keadaan kita. Hamba dosa. Bagaimana hamba dosa? Budak dosa. Bagaimana seorang budak tidak bisa melawan? Kapan tuannya berkata buat dosa, dia buat dosa. Itu sebabnya banyak kesaksian anak-anak Tuhan. Dia berjanji mau berbuat baik, mau rajin, tidak mau berjudi lagi, tidak mau berbuat dosa lagi. Dalam tempo 2-3 hari jatuh lagi kepada dosa. Mengapa, saudaraku? Karena memang hamba dosa. Karena dia belum lahir baru. Dia perlu lahir baru. Kemudian dibaptiskan dalam nama Yesus. Kemudian sama sebagaimana Yesus bangkit daripada kematian oleh kemuliaan Bapa, dia boleh hidup dalam satu hidup yang baru, di mana dia tidak lagi sebagai hamba dosa, tapi sudah menjadi hamba kebenaran. Bebas berbuat kebenaran. Untuk itulah kita dipanggil Tuhan, supaya kita bawa kebenaran, supaya kita hidup benar, dan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Nah, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Jadi kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, tolaklah pencobaan. Tolak pencobaan. Tidak ada kita ini, saudaraku, yang bebas daripada pencobaan, yang luput daripada pencobaan. Saudaraku, Tuhan sendiri, saudaraku, dicobai. Kalau iblis mencobai Tuhan Yesus, saudaraku, dia juga mencobai kita. Ya. Dalam Matius 4, saudaraku, saya terangkan saja kepada saudara. Ya. Pertama, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dari soal makanan, ya, soal makanan. Nah, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Soalnya tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya,
dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan itu. Saudara, jangan menyerah kepada pencobaan. Lawan pencobaan. Berkata tidak pada pencobaan. Saudara, tidak ada kompromi di dalam Tuhan. Kompromi berarti kalah. Kompromi berkata iya pada pencobaan. Nah, setan, saudaraku, mencobai dengan bermacam-macam cara. Hampir-hampir seperti dia mencobai Yesus. Saudara, melalui nafsu makan. Saudaraku, kelihatannya soal sepele, saudaraku, tetapi itu tidak sepele, saudaraku. Mana makanan? Dia telah mencobai Yesus, saudaraku, dari makanan. Tapi tahukah saudara bahwasanya manusia pertama jatuh karena soal makanan, saudaraku? Makan buah batang kayu itu. Ketika dilihat oleh Hawa, buah batang kayu itu enak, menarik, diambilnya, dimakannya. Dia melanggar firman Tuhan. Pada waktu kau makan buah batang kayu ini, kamu akan mati tak dapat tiada. Jadi kematian pada Hawa, kematian pada Adam, kematian pada seluruh manusia, kematian rohani, saudara. Ada banyak contoh lagi dalam Alkitab soal makanan yang membuat manusia jatuh bahkan kehilangan keselamatan, saudara. Salah satu diantaranya, saudaraku, Esau, ya. Dalam Kejadian 25, dia menjual hak kesulungannya hanya dengan sepiring bubur. Murah sekali. Hilang keselamatan. Kemudian dia menangis, berkati aku Bapa. Tidak lagi berkat, bapaknya berkata, semua telah kuberikan kepada adikmu Yakub. Lalu dia mendendam, marah, kubunuh adikku Yakub, dia katakan. Padahal lebih dahulu dia telah menjual hak kesulungannya itu. Dalam Kejadian 25 ayat 29, saya membacakan pada saudara. 29 ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, sebab aku lelah. Ya, boleh jadi bubur kacang merah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepada aku hak kesulunganmu. Ya, Yakub ini cerdik juga. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Ya, perkataan negatifnya. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Dia tak tahu, saudaraku, hak kesulungan itu, hak keselamatan itu, saudaraku. Tak mengerti dia, saudaraku. Banyak orang Kristen juga enggak mengerti haknya sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Betapa mulianya jadi anak-anak Tuhan. Apa yang menanti dia sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Banyak juga berpikir menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan hanya beroleh kampunan dosa saja. Luar biasa berkat-berkat disediakan Tuhan bagi anak-anaknya. Kuasa diberikan Tuhan bagi anak-anaknya. Hidup berkemenangan diberikan Tuhan bagi anak-anaknya. Sebelum sampai ke sorga, Tuhan mengizinkan dia berbuah lebat. Sebelum sampai ke sorga, Tuhan mau mempermuliakan dia. Sama sebagaimana Tuhan perbuat pada Yusuf, pada Daniel, saudaraku. Dan pada banyak, saudaraku, anak-anak Tuhan yang lain. Yang mengerti, yang menghargakan kedudukannya sebagai anak-anak Tuhan.